ternyata tidak sejalan. Telah filsafat ilmu terhadap konteks data dalam menemukan kebenaran. Halo teman-teman, di era digital saat ini, kita seringkali menemukan banyak sekali informasi setiap hari. Namun seringkali kita menemukan data dan fakta yang berbeda dalam suatu masalah. Akibatnya seringkali muncul pertanyaan, manakah yang sebenarnya benar? Dalam filsafat ilmu, perbedaan fakta tidak boleh ditolak atau diterima secara langsung. Menurut Francis Bacon, suatu informasi harus melalui pengamatan, pengumpulan data, dan analisis yang kritis. Untuk memahami hal tersebut, kami akan mengkajikan tentang program makanan bergizi gratis, yang dimana program tersebut seringkali mendapatkan dukungan sekaligus kritik. Dalam kasus ini, dapat menunjukkan bahwa bagaimana perbedaan fakta menjadi bahan kajian dalam menemukan kebenaran. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi gizi seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah. Program ini lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap masih banyaknya masalah gizi di Indonesia dan juga persoalan stunting yang masih terjadi di negara Republik Indonesia. Secara teori, program ini merupakan program yang sangat baik dan mendapat banyak dukungan. Anak-anak mendapat gizi yang baik, diharapkan dapat memiliki kemampuan belajar yang baik, konsentrasi yang baik, dan yang terutama adalah kesehatan yang baik untuk dapat menjadi generasi penerus bangsa dengan sumber daya manusia yang baik. Karena alasan tersebut, banyak pihak yang mendukung penuh program makan bergizi gratis ini. Bagi mereka, investasi pada pemenuhan gizi anak-anak merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dapat bermanfaat bagi masa depan bangsa yang cerah. Namun dalam perjalanan, muncul persoalan dari program ini yang membuat banyak tanda tanya dari masyarakat terhadap pengelolaan program makan bergizi gratis. Pada tahun 2026, terjadi kasus dugaan korupsi proyek makan bergizi gratis yang melibatkan beberapa aparat pemerintah dan juga pengelola dari program ini. Namun beberapa masyarakat berpandangan bahwa dugaan penyalahgunaan dana dari program makan bergizi gratis ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan dari program ini. Program ini adalah program yang sangat baik dan memiliki manfaat yang tinggi, namun persoalannya ada pada oknum-oknum atau pelaksana dari program makan bergizi gratis ini. Banyak pemerintah dan juga aparat negara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengelolaan makan bergizi gratis. Tentunya hal ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang tidak menyetujui bahwasannya program yang seharusnya menjadi penegak untuk masa depan bangsa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Perbedaan pandangan ini tentunya menimbulkan konflik antara fakta dan interpretasi. Banyak yang menyoroti akan manfaat program ini, namun banyak juga yang menyoroti akan tata kelola dan juga pengelolaan dari program makan bergizi gratis ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menilai situasi sekarang ini secara ilmiah? Dalam filsafat ilmu, konflik data dan fakta merupakan hal yang wajar. Dan bahkan banyak penemuan ilmiah lahir karena pertentangan bukti dan perbedaan pendapat. Teman-teman, jika kita melihat dari kasus sebagai ini, kita punya dua kelompok fakta yang sama-sama penting. Yakni yang pertama adalah negara kita mengalami permasalahan ataupun tantangan di bidang gizi. Contohnya seperti stunting ini. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Yang kedua adalah penyimpangan dalam pelaksanaan program. Kasus korupsi menjadi pertanyaan mendasar atau munculnya pertanyaan mendasar, apakah penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif ataupun dikelola secara efektif? Dalam sudut pandang filsafat ilmu, kedua fakta ini tidak bisa dipisahkan. Teman-teman, jika kita hanya bisa melihat dari sisi baik dari program makan bergizi gratis ini, kita bisa saja mengabaikan tantangan yang terjadi di lapangan, yakni korupsi ini sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita hanya melihat dari korupsi yang terjadi di lapangan, kita bisa saja mengabaikan manfaat baik dari program makan bergizi gratis ini, yakni pembagian gizi bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir kritis. Berpikir kritis berarti menilai sesuatu berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan emosi, kepentingan politik, ataupun pendapat pribadi. Di sini muncul berbagai pertanyaan dasar. Apakah program makan bergizi gratis ini benar-benar berhasil meningkatkan gizi bagi anak-anak? Yang kedua, bagaimana data keberhasilan itu diperoleh? Apa metode yang dipercaya untuk mengukur hal tersebut? Dan yang keempat, apakah dana yang digunakan atau dana yang ada dikelola secara efektif?
Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan proses ilmiah untuk menentukan suatu kebenaran. Dalam filsafat ilmu, kebenaran tidak bisa diterima begitu saja, tapi suatu klaim harus diuji dan dibuktikan. Jika munculnya fakta atau bukti baru yang lebih kuat, kesimpulan lama bisa saja diperbaiki atau bahkan diubah. Oleh karena itu, konflik data tidak bisa menentukan salah satu pihak pasti berbohong, bisa saja terjadi perbedaan pendapat, metode yang digunakan belum pasti, serta bukti yang belum lengkap. Dari studi kasus program makanan bergizi gratis, kita dapat belajar bahwa mencari kebenaran bukanlah proses yang sederhana. Suatu program dapat memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kita perlu melihat berbagai fakta dari sudut pandang yang berbeda agar kita mampu memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan objektif. Pesan yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki sikap berpikir kritis dalam menghadapi informasi dan juga jangan mudah percaya pada suatu informasi hanya karena diulang atau didukung oleh banyak orang. Sebelum mengambil kesimpulan, kita perlu memeriksa sumber informasi, memahami konteksnya, dan membandingkannya dengan data atau bukti lain yang relevan. Dengan berpikir ilmiah, kritis, dan terbuka, kita dapat menilai secara lebih bijaksana dan memahami realitas sebenarnya dengan lebih baik. Berani mempertanyakan, berani menguji, Berani mencari bukti, berani menerima kebenaran. karena ilmu pengetahuan lahir dari sikap kritis, bukan dari asumsi.